Ya, terima kasih Pastor Andi Dharma. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami yang keluar dari hati kami, iman kami Tuhan. Bahwa besar anugerah Tuhan yang sudah melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami pun mengimani semuanya ini Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang kami sudah lewati, kami boleh beristirahat Tuhan. Dan pagi hari, di hari yang baru ini Tuhan, Engkau memberikan kembali kami kesempatan dengan nafas yang baru. Kami boleh menikmati anugerah-anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, saatnya Tuhan kami akan fokus dalam firman-Mu Tuhan. Bentuk kehidupan kami, berkati kami lewat firman-Mu, agar ketika kami melewati bulan Maret ini Tuhan, berkat-berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Karena kami percaya bukan kebetulan hamba ada, tetapi kami percaya Tuhan sudah mengurapi dan Tuhan mengutus di pagi hari ini. Berkati kehidupan dari Bunda Wiji. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali ke Pastor Andi. Haleluya, terima kasih Bapak PJC yang bersama kita pada semua pada pagi hari ini, yang sudah berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini Bunda Evangelis Wiji Utami membackup untuk Om Rio, dan kita akan semua juga dukung doa untuk Om Rio yang sedang dalam perjalanan, sedang perjalanan ke Surabaya. Jadi Tuhan berkati perjalanannya, Tuhan berkati segala kegiatan pada pagi hari, dan firman Tuhan akan pagi hari ini akan dilayani di backup oleh Bunda Wiji Utami. Saya serahkan kepada Bunda Evangelis Wiji Utami untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita semuanya bersyukur menyambut berkat firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pagi hari ini dalam persekutuan yang indah. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan saudara-saudara tentang firman Tuhan di Rumah Kasih 231. Bukan suatu kebetulan, tetapi semua adalah rencana Tuhan. Karena pagi hari ini saya membackup Pak Rio yang sedang dalam perjalanan ke Surabaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya juga terima kasih kepada pengurus Rumah 231 yang telah memberikan kepercayaan ulang ini kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati. Renungan kita pagi hari ini di awal bulan Maret bertema memiliki pribadi yang murni. Dasarnya adalah Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Renungan ini sungguh mendidik kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki
pribadi yang murni, atau kalau boleh saya mengatakan memiliki kualitas pribadinya berkualitas. Menjadi pribadi yang murni atau berkualitas itu, dalam ayat ini Tuhan sudah menentukan standarnya. Pertama, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kedua, orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Ketiga, orang yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini renungan saya akan mengupas pada standar yang pertama, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dari standar itu, apakah pelajaran yang bisa kita tangkap dari Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadikan pribadi kita murni sebagai orang percaya? Orang yang bersih tangannya berarti jujur. Dan orang yang murni hatinya berarti tulus. Orang yang bersih tangannya tidak akan tergoda pada kecurangan. Dia akan menjauhi bentuk-bentuk kecurangan dalam segala hal yang dikerjakannya. Dia tidak gampang tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Murni hatinya berarti hati dan pikirannya tidak akan terkontaminasi oleh berbagai motif tersembunyi dalam melakukan sesuatu. Tidak pamrih, tidak ada politik kepentingan dalam perbuatannya. Perbuatannya jujur dan tulus. Kepada mereka yang demikian inilah Tuhan berkenan. Hidupnya berkenan kepada Allah. Dan Allah berjanji akan diganjar berkat dan menerima keadilan dari Dia. Sungguh pengajaran, didikan yang luar biasa dari Tuhan kita yang luar biasa, yaitu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan membentuk pribadi anak-anaknya supaya menjadi pribadi yang murni seperti emas 24 karat, sehingga tidak ditemukannya celah untuk merendahkan anak-anaknya. Karena apa? Didikan dia untuk menjadi pribadi yang murni, yang mungkin tidak ditemukan di dunia ini. Dan memang tidak ditemukan kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Bagaimana dampak orang yang memiliki kepribadian murni di dalam suatu kehidupan. Apa kriteria yang sering muncul dari lowongan pekerjaan yang ditawarkan? Secara umum biasanya
yaitu jenjang pendidikan, pengalaman kerja, batas usia, sanggup bekerja sama, atau sanggup ditempatkan di wilayah mana saja. Seandainya saya yang membuka lowongan kerja itu, saya akan mengutamakan bukan semua syarat itu, melainkan yang utama adalah pribadi yang jujur dan tulus. Mengapa? Karena pribadi yang jujur dan tulus akan menyelamatkan perusahaan, akan menyelamatkan lembaga itu, bahkan akan menyelamatkan bangsa dan negara. Kalau perusahaan selamat, maka akan menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Jadi perusahaan, lembaga, negara perlu seorang yang jujur dan tulus dalam pengabdiannya. Demikian juga negara ini. Di masa depan perlu generasi yang jujur dan tulus untuk bisa mempertahankan keadaan. Memang masa kita sekarang sudah berlalu. Kalau ada sebagian kita yang masih mengabdi dalam tugasnya, ini satu peringatan dari Tuhan, satu didikan dari Tuhan untuk tetap menjadi pribadi yang murni dalam pengabdian pekerjaan. Tetapi mungkin bagi kita yang sudah purna atau yang sudah tidak berkegiatan di dalam pekerjaan, menjadi tanggung jawab dan tugas kita untuk menuntun anak cucu kita mencapai pribadi yang murni sesuai standar yang ditetapkan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat satu kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Kaleb. Nah, Kaleb itu saya percaya Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar dengan kisah ini, di mana Kaleb dan Yosua ini ditugaskan untuk mengintai negeri Kanaan. Dari 12 pengintai, Kaleb dan Yosua ini memiliki pandangan yang berbeda. Kalau yang 10 orang itu pandangannya meresahkan, membuat takut dengan menceritakan keadaan negeri Kanaan. Tapi Kaleb dan Yosua itu berbeda. Dia mengatakan dengan jujur, mengabdi dengan tulus keadaan yang ada di Kanaan. Dia memberikan semangat, walaupun keadaan demikian mungkin membuat gentar bangsa Israel, tetapi dia memiliki hati yang murni untuk membangun bangsanya, menguatkan bangsanya, meneguhkan bangsanya, bahwa kita akan mampu mengalahkannya, akan mampu merebut Kanaan. Kaleb dan Yosua, pribadi yang memiliki karakter jujur dan tulus di dalam pengabdiannya melayani Tuhan, di dalam pengabdiannya tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga Kaleb dan Yosua ini diberkati oleh Tuhan. Kaleb dan Yosua ini berkenan hidupnya kepada Tuhan. Dalam kisah-kisah selanjutnya, kita bisa melihat keberhasilan Yosua dalam masuk tanah Kanaan. Berkat yang diberikan Kaleb sehingga menerima bagian dari tanah yang dijanjikan. Semua itu dipenuhi oleh Tuhan karena
Kaleb dan Yosua memiliki pribadi yang murni dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, dalam tugasnya. Sayangnya saudara, di zaman sekarang ini orang yang jujur dan tulus justru dianggap aneh, malah dianggap bodoh. Orang semakin berpikir pendek dan mementingkan urusan duniawi. Orang tidak lagi memikirkan pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan. Kalaupun tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu melihat apa yang dikerjakannya, tetapi mereka mengira bahwa Tuhan tidak akan menghukum. Hal kecil saja Tuhan pasti mengampuni. Begitu pikir mereka. Saya kerjakan beramai-ramai saja. Tuhan pasti memberi kesempatan. Mereka menyalahartikan bentuk kasih dan kesabaran Tuhan dengan perkataan-perkataan yang menyepelekan tentang apa yang telah dilakukannya. Padahal firman dalam Maleakhi 2 ayat 17 telah menegur keadaan orang-orang demikian. Demikianlah firman Tuhan itu. Maleakhi 2 ayat 17. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu. Dengan cara bagaimana kami menyusai Tuhan? Katanya. Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikian, ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah menghukum? Saudara, ayat ini bentuk orang-orang yang meremehkan keberadaan Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dia tahu Tuhan melihat. Tetapi mereka berpikir bahwa kebenaran Tuhan sejalan dengan apa yang dia lakukan. Sejalan dengan apa yang dia pikirkan. Baik itu pikiran sendiri ataupun pikiran kelompoknya. Akibatnya apa? Dengan gampang mereka berbuat. Saudara, bukankah kita menyaksikan banyak orang dengan pola pikir, dengan tindakan, dengan sikap seperti itu pada hari-hari ini? Marilah kita lihat di sekeliling kita. Kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dunia kita ada dunia nyata, dunia maya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan itu dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar teguh di dalam firman Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang rusak. Kita akan menjadi pribadi yang tiruan. Bukan murni 24 karat lagi. Kita bisa terbawa arus mereka kalau kita tidak dekat firman. Kalau kita tidak dekat dan merenungkan dan melakukan firman dengan kesungguhan. Karena itu renungan kita setiap hari di Rumah Kasih 231 ini menjadi benteng kita. Untuk kita tidak terbawa oleh arus dunia. Seringkali saya berkata kepada Pak Rio,
Saya bersyukur boleh bergabung di Rumah Kasih 231. Mengapa? Ini bukan kebetulan. Tuhan mau membentuk saya dengan lewat Rumah 231. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, pengajaran ini yang pertama, yang utama adalah membentuk pribadi saya. Tuhan tahu saya seperti apa. Tuhan mengerti saya ini karakter yang bagaimana. Sehingga Tuhan mau bentuk saya melalui firman-Nya ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Malam Pak Rio mengatakan, bojoku evangelis tenanan. Sregep buka Alkitab, merenungkan Alkitab. Puji Tuhan. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan sedang membentuk saya lewat Rumah Kasih 231. Oleh karena itu saya bersyukur, saudara bersyukur boleh bertemu saudara-saudara seiman kita di Rumah Kasih 231, di mana kita dapat makan makanan rohani yang demikian kenyang 3 kali sehari. Membentuk kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki pribadi murni yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat keadaan dunia yang seperti sekarang ini, bagaimanakah dengan anak-anak Tuhan? Pengajaran Kristus tentang kasih yang pada bulan Februari sebulan utuh kita belajar tentang kasih. Seharusnya menjadi pondasi kita dalam bertindak, dalam berpikir, di dalam berbuat, supaya menjadi pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Mengapa begini? Karena di dalam kasih terdapat bentuk-bentuk hidup dengan hati yang murni, penuh ketulusan dan kejujuran. Dunia memang semakin buruk dan jahat, tetapi orang percaya tidak boleh ikut-ikutan seperti dunia. Kalau kita hitung, dunia semakin kekurangan orang yang jujur dan tulus adalah fakta. Karena itu, umat Kristus harus bisa tampil beda. Dengan mengedepankan tangan yang bersih, hati yang murni. Dengan mengedepankan sikap jujur dan tulus sebagai bagian dari kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Kita mau menjadi terang, kita mau menjadi garam atas orang-orang di sekitar kita dengan memiliki pribadi yang murni. Oleh karena itu, jagalah agar kita tetap memiliki kejujuran dan ketulusan hati. Apapun alasannya, apapun resikonya, belajarlah untuk mempercayai Yesus, mengasihi Yesus, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Soal berkat, jangan khawatir. Tuhan berjanji menyediakan berkat-berkat bagi orang yang tangannya bersih dan murni hatinya. Bagi mereka yang jujur dan berhati tulus. Mazmur 73 ayat 1, Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Janji Tuhan.
Jangan takut. Ketika banyak orang di sekitar kita melakukan kecurangan, tetapi kita tetap berjalan di dalam ketulusan hati, di dalam kejujuran, jangan takut tidak kebagian berkat. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Jangan khawatir untuk tidak kebagian berkat. Tuhan punya banyak jalan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dunia boleh memandang kita dengan sinis, menertawakan kejujuran dan ketulusan yang kita perbuat. Namun bagi kita, orang-orang percaya, bukan apa kata manusia yang penting itu, melainkan bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Itulah yang penting. Nikmati kebaikan Tuhan lewat cara hidup yang kudus, di mana kejujuran dan ketulusan berperan di dalamnya. Kejujuran dan ketulusan merupakan bagian dari integritas yang wajib dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan sanggup melindungi hidup setiap orang percaya yang berjalan seturut firman-Nya tanpa harus kita menipu atau melakukan kejahatan untuk meraih sukses. Ukuran sukses bagi kekristenan adalah kualitas rohaninya, bukan kualitas jasmaninya. Ketika kualitas rohani kita ini murni, tidak ada celah orang dunia untuk menjatuhkan kita. Tidak ada kata yang tepat bagi orang dunia untuk melempar kita. Ketika kita memiliki pribadi yang murni, ketika kita memiliki kualitas rohani, maka semua dunia akan melihat anak-anak Tuhan tidak bisa untuk dijatuhkan dengan cara apapun. Karena terang itu akan tetap nampak meskipun di dalam kegelapan. Karena terang itu diletakkan di atas gantang sehingga bisa menerangi bagian-bagian yang paling gelap pun. Karena gantang itu tempatnya lebih tinggi daripada tanah-tanah yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya jika kita mendahulukan kualitas rohani, maka Tuhan menggenapi kualitas jasmani kita. Batin kita damai sejahtera dalam melakukan pelayanan, pekerjaan, tugas. Dan keperluan kita akan dicukupkan oleh Tuhan berdasarkan kekayaannya. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau membentuk pribadi kita yang murni, yang berkenan kepada Tuhan melalui firman-Nya, sebagaimana tema pada bulan Maret ini. Menjadi pribadi yang bersih tangannya dan murni hatinya. Menjadi pribadi yang jujur dan tulus dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Baik itu bersama rekan-rekan kita dalam pelayanan kita di gereja. Tidak ada yang memiliki kepentingan pribadi dalam melayani Tuhan.
Tidak ada yang menyembunyikan politik untuk kepentingan sendiri di dalam melayani Tuhan. Kita butuh keterbukaan, saling mendukung satu dengan yang lain dalam melayani Tuhan. Meskipun kita saling berjauhan, berbeda kota, berbeda pulau yang dibatasi laut, tetapi hati dan pemikiran kita adalah satu, yaitu Kristus Yesus. Karena itu tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang tersembunyi. Mari kita bangun rumah kasih ini bersama-sama dengan hati yang jujur dan tulus dalam banyak perkara. Kalau toh ada sentuhan-sentuhan, benturan-benturan adalah hal yang wajar. Karena semua perbedaan itu untuk membangun. Semua perbedaan itu untuk saling mengisi. Tetapi yang terpenting adalah mengasihi. Jika kasih itu tinggal di dalam tiap-tiap orang percaya, perbedaan apapun akan menjadi indah untuk mewujudkan satu visi atau misi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berjalan bersama lewat rumah kasih ini, saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan, supaya kita mendapat bagian masing-masing untuk memiliki pribadi yang murni, pribadi yang berkualitas. Kita sedang dibentuk di rumah kasih ini dengan berbagai perbedaan. Tetapi jika kita memandang perbedaan itu dengan kasih Kristus, perbedaan itu akan menjadi kekuatan kita untuk saling membangun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai penutup dari renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mau sampaikan, teruslah mempertahankan untuk memiliki pribadi yang murni dengan mengedepankan kejujuran dan ketulusan terhadap apapun yang kita kerjakan dan di ladang manapun Tuhan percayakan. Teruslah mempertahankan untuk memiliki pribadi yang murni dengan mengedepankan kejujuran dan ketulusan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Di dalam pengabdian pekerjaan Delta yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya firman ini memberkati saya dan saudara, mendidik saya dan saudara untuk lebih dan lebih di dalam mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar label orang Kristen, tetapi label itu akan menjadi wujud nyata sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi yang murni yang dilihat oleh dunia, bahwa keberadaan Tuhan tinggal dalam hati, dalam hidup setiap orang-orang percaya. Bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi melakukannya. Kita belajar. Memang tidak mudah. Bukan hanya sekedar berani menyampaikan firman, tetapi juga berbalik berani melakukan firman. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita akan bawa firman ini di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang mendidik kami untuk memiliki pribadi yang murni sesuai dengan standar yang Engkau kehendaki. Untuk memiliki
hati yang jujur dan tulus dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayananmu, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Delta yang Engkau percayakan. Sebab kami tahu Tuhan, pemeliharaanmu akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, kami tidak pernah khawatir. Ketika melihat orang dunia yang berkelimpahan secara jasmani, karena kami tahu apa yang mereka kerjakan. Tetapi kami melihat Engkau semata yang memberikan kelimpahan berkat atas kami. Oleh karena pribadi yang murni, Engkau akan memelihara kami, Tuhan. Kami yakin Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberikan keadilan kepada kami atas apa yang kami kerjakan. Karena Engkau Allah yang memegang janji. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator Om Andi Dharma. Dipersilahkan.